Samson mau menyembuhkan banyak teman-teman saya yang fobia anjing. Dan prestasi terbesar buat saya terbesar, belum ada lawannya adalah ketika dia dan Genji, Feng, Kimi, Lala, ya keenam anjing saya itu mampu membuktikan bahwa sekumpulan pitbull bisa menjadi anjing-anjing pendamping terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, ternyata ngomongin Samson itu juga tidak lengkap kalau kita tidak ngomongin kegiatan apa aja sih sebenarnya yang saya lewatkan bersama Samson ya. Sejak Samson kecil gimana saya ngajari, sebenarnya Samson itu saya ajari apa aja gitu kan. Artinya dari kecil saya itu cuma ngajari Samson melulu mana yang boleh mana yang tidak, sudah itu saja, tidak neko-neko gitu loh. Untuk dia bisa mengambil barang fokus barang yang saya letakkan di jauh, tempatnya jauh gitu, dia ngambil tetap fokus, tidak mampir kemana-mana, itu sebenarnya bonus ya, sebenarnya bonus. Karena ketika saya lihat ada anjing kok bisa begini ya, lihat video dari luar negeri kan, kok anjing bisa begini ya, saya coba gimana ya caranya supaya Samson bisa begitu ya. Jadi saya olah-olah sendiri caranya begini, dengan modal pemahaman bahwa anjing itu akan belajar lebih cepat ketika dia happy, ketika belajarnya itu senang gitu loh ya. Jadi tanpa tekanan dia akan belajar lebih cepat. Sit. Good boy. Go. Out. Good boy. Nah itu, jadi saya bisa ngajari Samson nangkep bola, dia bisa nangkep bola aja itu loh, saya sudah senang sekali gitu. Terus saya suruh ngambil sesuatu yang agak jauh, terus saya suruh dia untuk mencari ya kan. Terus yang sering saya lakukan di lorong perumahan saat itu di gang ya, itu sebenarnya hanya sekedar duduk diam, duduk tenang, terus saya tinggal jauh, kemudian saya panggil, dan Samson tidak mampir-mampir, langsung ke saya gitu. Nah, video-video tersebut saya unggah di Facebook, sehingga akhirnya ada beberapa orang teman yang kenal Samson gitu kan, belum punya Instagram, belum punya YouTube juga. Dan sebenarnya sama, video-video yang di YouTube pun awalnya hanya untuk menyimpan kenangan aja, menyimpan video-video Samson dan anak-anak yang lain gitu ya. Terus yang paling berkesan itu adalah ketika Samson pertama kali belajar itu proteksi ya. Kita coba dulu kan hanya sekedar jalan-jalan bareng bersama teman saya yang punya Belgian Malinois ya, hanya jalan-jalan bareng. Akhirnya ketika saya lihat anjingnya diajari proteksi, diajari macam-macam seperti itu, saya pengen coba Samson gitu. Ternyata dia bisa ngikuti dengan baik gitu. Dan Samson itu termasuk anjing yang sangat bernyali, dia tidak takut walaupun tampangnya itu lembut gitu ya, tapi Samson itu bisa dikatakan nyalinya gede. Dia tidak takut, bahkan dengan suara kencang aja dia tidak takut. Pernah suatu ketika dia dilempar mercon itu, walaupun mercon kecil ya, mercon korek itu yang der, tapi kan cukup mengejutkan ya, cukup membuat tidak nyaman seekor anjing. Tapi Samson biasa aja, walaupun itu meledak di bawah badannya dor gitu, dia diam aja gitu ya. Jadi itu bagian dari beberapa kisah yang nanti akan saya ceritakan ya, bagaimana sih Samson itu seperti apa gitu, yang mungkin nggak ada di YouTube ya. Yang pertama yaitu saya ngajari Samson hanya untuk diupload terus di Facebook. Kemudian saya dari dia bisa ngambil sesuatu barang di tempat yang jauh itu, saya kembangkan
gimana kalau misalnya dia saya suruh belanja gitu kan. Ya, akhirnya tercipta itu apa namanya, Samson bisa belanja ke warung, walaupun sudah kong kali kong dulu sama yang punya warung, nanti kalau Samson kesini kasih ini ya mas gitu ya. Dan Mas Hirit waktu itu tetangga saya pun juga sudah terbiasa dengan Samson. Jadi bukan terus Samson bisa disuruh ke warung mana aja gitu ya, tidak bisa, nanti yang punya bubar, yang punya warung kabur nih. Ya, kemudian pertama kalinya Samson keluar itu adalah ketika saya dipanggil oleh salah satu komunitas pitbull di Semarang. Mereka kan rutin untuk bikin event gitu kan. Tapi jujur, Samson ini sebenarnya anjing yang tidak mereka inginkan untuk masuk dalam lingkungannya. Kenapa? Karena beberapa oknum dalam komunitas itu sangat membenci Samson. Samson ini dibilang pitbull palsu lah, pitbull badut lah, pitbull yang bikin malu, terah pitbull lah. Kenapa bikin malu? Karena dia saya latih tidak seperti pitbull yang lain gitu. Di saat orang-orang waktu itu punya pitbull sibuk untuk bentuk ototnya, saya sibuk bentuk otaknya gitu ya. Jadi pada saat itu Samson dipanggil untuk ngisi acara, untuk istilahnya untuk ngisi lah, untuk mempertontonkan apa sih yang dibisain Samson gitu. Samson itu bisa apa aja. Dan beneran, teman-teman ingat ya, Samson melakukan ini semua tanpa bayaran. Karena Samson waktu itu belum beken. Ya dipanggil ya sudah. Saya naik Mio panas-panas kan sampai ke venue tempat di mana eventnya dilaksanakan. Dan Samson melakukan apapun itu, seperti proteksi, seperti lari mendadak ketika saya panggil atau apapun itu di atas aspal yang panas. Itu di aspal panas. Dan ketika itu sudah selesai saya lakukan, saya lihat Samson jalannya agak pincangan. Kenapa ya? Ternyata paunya itu luka karena aspal panas, jadi agak seperti hampir mengelupas gitu ya, sampai segitunya. Dan kita tidak dibayar. Dan pada saat itu saya senang sekali karena pihak penyelenggara waktu itu bagi-bagiin vitamin anjing yang kayak odol itu loh teman-teman, apa namanya, Nutri Plus Gel atau apa itu kan mahal ya. Waktu itu dibagi-bagiin dan saya dapat satu, padahal Samson bintang tamu hitungannya, tapi ya tidak apa-apa lah. Saya dapat itu karena itu dibagi ke semua orang. Saya ambil itu, senang sekali. Tapi senangnya cuma sebentar karena waktu saya lihat tanggalnya sudah kadaluarsa. Loh, kadaluarsa kok dibagi-bagi. Ya. Nah itu, Samson melakukan itu tanpa bayaran. Dan kami pulang ya sudah. Ya, waktu itu saya cuma senang aja, senang bisa memperlihatkan ke orang-orang bahwa pitbull pun bisa dilatih seperti ini, seperti Samson gitu. Dan beberapa undangan biasanya untuk kegiatan gereja biasanya Samson diundang untuk unjuk kebolehan Samson bisanya apa gitu kan. Dan Samson dulu juga sering menjuarai, ini bukan kejuaraan besar ya. Dulu di Semarang itu kalau Car Free Day itu ada beberapa event perlombaan ya, khususnya ada lomba lari, lomba lompat, lomba apa, dan biasanya Samson itu selalu bawa pulang piagam penghargaan kepatuhan ya. Saya itu geli. Kadang-kadang teman-teman saya itu kalau misalnya saya pas datang ke Car Free Day gitu ya, seneng kan lihat saya. Woi Mas Yudi, halo, Samson mana? Mereka akan senang ketika, Samson tidak tak bawa, Samson di rumah, wah, mukanya senang. Tapi kalau, Mas Yudi, Samson mana? Tuh di belakang. Nah, mukanya langsung begini. Karena mereka tahu di lomba nanti Samson pasti yang menang. Gitu ya. Ya itu beberapa kejadian lucu sama Samson aja. Dan memang benar Samson itu selalu menjuarai. Kalau lari ya jarang lah juara satu karena dia walaupun kencang tapi tetap kalah dengan anjing-anjing yang bertubuh kecil kalau lari ya. Tapi kalau kepatuhan, ketika Samson datang pasti Samson bawa pulang hadiahnya gitu. Dan terbukti waktu Feng sudah gede ikut kegiatan itu, ikut lomba itu aja, nggak bisa ngalahin Samson. Kalau Samson ikut saya, Feng pasti juara 2 kepatuhannya. Tapi kalau Samson nggak ikut, Feng pasti juara 1 gitu. Dulu sering sekali Samson saya ikutkan kegiatan seperti itu ya, cuma buat seneng-seneng aja. Dan masih ada itu piagamnya, piagam seneng-seneng buat having fun aja.
Ya, dan dulu kan hadiahnya biasanya sertifikat sama boneka. Dan Samson sampai ngumpulin banyak sekali boneka Alpo waktu itu. Ya, itu. Kemudian apa ya? Itu jauh sebelum Samson punya YouTube. Jadi begitu. Dalam video ini mungkin saya bisa apa namanya? Membagikan beberapa video yang mungkin nggak pernah ada di YouTube ya. Video-video yang saya upload di Facebook. Cuma ya itu saya mau download semua itu kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Dan resolusinya juga pasti sangat rendah karena dulu HP saya HP murahan. Dulu saya ngerekamnya itu HP Nexian yang ada TV-nya itu. Resolusinya acak-adul. Ya pokoknya buat kenang-kenangan aja. Sit. Speak. Speak. Good boy. Speak. Good boy. Speak. Yes. Sit. Down. Sit. Good boy. Stand. Back. Here. Good boy. Stop. Sit. Stand. Sit. Down. Sit. Down. Stand. Here. Back. Back. Good boy. Here. Yes. Heel. Gitu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekelumit cerita tentang Samson. Oh ya, ada lagi. Samson pernah menjuarai lomba foto. Bayangin, anjing-anjing yang cute-cute kan banyak ya. Tapi waktu itu Samson berhasil menjuarai satu lomba foto. Temanya itu kebersamaanku. Waduh. Kalau lihat dari contoh-contohnya, foto-fotonya itu anjing cute-cute sama ownernya gitu. Saya mau kirim apa ya? Dan saat itu saya cuma kirim sebuah foto dari screenshotan video. Video waktu Samson itu bantuin saya bawa laundry atau cucian. Ya, screenshotnya itu saya kirim buat lomba foto dan menang teman-teman. Menang waktu itu seluruh Indonesia loh itu ya. Samson juara 1 dan mendapat uang waktu itu berapa? Cuma 500.000. Tapi buat saya waktu itu banyak 500.000. Itu. Terus apa lagi ya? Nah, tentang yang di mercon tadi ya, tentang petasan. Samson pernah dibawa latihan bareng. Waktu itu ada ulang tahun Bayangkara kalau tidak salah. Mau apa, teman saya polisi K9 itu mau mempertunjukkan kebolehan anjing-anjingnya dalam proteksi. Saat itu skenarionya menghadapi perampok. Nah, kalau perampok kan pasti bawa senjata api kan, dar-dar. Nah, dari sekian banyak anjing yang dipakai latihan waktu itu pada takut semua. Pada takut semua dengan apa namanya? Suara mercon itu. Kan enggak mungkin kan kita latihan buang-buang peluru kan enggak mungkin ya. Saya cuma lihat waktu itu. Nah, Samson habis latihan proteksi, kemudian kita istirahat, lihat anjing-anjing yang ada di kantor itu untuk untuk latihan itu. Tapi ketika mercon dilempar dan bunyi der, anjingnya takut. Mungkin karena sudah lama tidak latihan atau belum pernah latihan seperti itu gitu. Dan saya bangga sekali waktu itu ketika jeda waktu istirahat, teman saya bilang, "Ya coba Samson bisa enggak?" Nah, beneran. Samson gigit target, jret. Kemudian mercon dilemparkan, der, Samson tetap gigit. Nggak dilepaskan, nggak lari seperti yang lain, tetap gigit. Bahkan beberapa mercon meletus di bawah badannya itu dia tetap gigit gitu ya. Dan Samson itu saya ajari untuk tidak takut pada bahasa tubuh penyerangan. Misalnya nih, Samson bisa membedakan ketika teman-teman di depannya Samson nih mengangkat tangan untuk garuk-garuk kepala atau mengangkat tangan bermaksud untuk mukul, itu Samson tahu. Ketika teman-teman berniat mengangkat tangan untuk memukul, dia langsung menggeram. Kalau teman-teman tidak segera menurunkan tangannya, Samson akan merangsek maju dan gak segan-segan menggigit. Nah, saya ajari itu, dan itu saya temukan ngajari itu tuh gimana ya, hanya sekedar pemahaman saja. Kalau Samson begini pasti begini, dia memahami begini pasti begini gitu ya. Itulah saya selalu bilang sama teman-teman bahwa melatih anjing itu sebenarnya tidak sesusah yang Anda inginkan, tidak sesulit yang Anda bayangkan gitu ya gitu. Terus
pelatih anjing yang paling baik ya ownernya sendiri. Oke lah teman-teman mungkin menyekolahkan anjing ke tempat lain, ke seorang expert gitu ya. Tapi akan lebih baik jika teman-teman mengetahui apa aja yang diajarkan gurunya dan diulang lagi di rumah. Sehingga anjingnya tahu bahwa pelatihnya, bondingnya nanti terciptanya dengan Anda ownernya, bukan dengan pelatih dari luar gitu ya. Itulah kenapa kadang-kadang kok anjing yang sudah dilatih pintar tapi malah manutnya justru sama pelatihnya bukan sama ownernya, kan eman-eman. Nah itu kenapa Samson sangat manut dengan saya, karena memang dari kecil sampai dia segede bagong begini memang latihannya sama saya terus gitu ya. Terus apa lagi ya, nah yang membanggakan itu ada lagi gini, anak saya Farel waktu itu, Farel itu termasuk murid yang pintar. Dan waktu itu di SD, kalau mau terima rapot, pasti akan dipilih yang 3 besar atau 5 besar gitu loh. 3 besar atau 5 besar murid dengan nilai tertinggi untuk mempresentasikan hobinya di depan orang tua murid gitu. Dan Farel selalu kepilih. Kemarin gitar, tahun kemarin dia minta diajarin gitar, oke, dia bisa gitar, nyanyi di hadapan orang tua murid. Nah tahun itu Farel bingungnya mau apa ya, mau nyanyi lagi, aku bosen. Kalau aku bawa Samson boleh nggak? Kayak ayah itu loh. Kalau ayah presentasi ke orang-orang tentang Samson Pitbull ndak galak itu loh. Adik mau gitu, saya bilang gitu. Mau presentasi di depan kelas. Iya, bawa Samson. Iya. Dan itu Samson pertama kalinya keluar untuk menembus kerumunan orang-orang yang lihat dia. Bayangin ya, di sekolahan ketika terima rapot kan banyak orang berkerumun kan. Nah teman-temannya ada yang bawa hamster, teman-temannya ada yang bawa kucing. Nah Farel dengan langkah pasti ya kan, jalan di belakangnya ada Samson itu. Wow, orang-orang pada menyingkir, takut gitu. Tapi ketika tiba di kelas, Samson fokus ke Farel, disuruh apa aja, disuruh heel, disuruh stay, disuruh apa gitu, dia manut sama Farel ya. Bukti bahwa seekor anjing yang sudah terlatih, terus apa ya, benar-benar dibentuk sebagai anjing yang baik, dia akan mampu menuruti perintah, bukan hanya dengan satu orang, tapi siapapun yang apa namanya, anjing ini lihat punya wibawa, dia akan ikut, dia akan merespon gitu. Dan dari orang-orang yang takut itu akhirnya pada minta foto sama Samson. Dan prestasi yang tidak pernah tertulis di hitam di atas putih bagi saya adalah ketika Samson mampu membuat orang-orang yang fobia anjing main ke tempat saya, pegang Samson ya. Tadinya fobia, tapi ketika kenal Samson jadi tidak mau pulang, disuruh pulang susah. Samson mau menyembuhkan banyak teman-teman saya yang fobia anjing. Dan prestasi terbesar buat saya, terbesar belum ada lawannya, adalah ketika dia dan Genji, Feng, Kimi, Lala ya, keenam anjing saya itu mampu membuktikan bahwa sekumpulan pitbull bisa menjadi anjing-anjing pendamping terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu nanti akan ada ceritanya sendiri di mana saya jatuh dan bangkit lagi, dan awal mulanya Samson's Clan terapi anak-anak kebutuhan khusus itu gimana, nanti ada videonya lagi. Ya mungkin gitu dulu teman-teman biar tidak kelamaan. Oke, sekelumit cerita tentang aktivitas saya dan Samson kecil. Itu ya teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat, menghibur teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Samson's Clan love you all. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.